Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nazanur Adila, Rio, Natasha Manurung, dan saya sendiri Cetris Kamelia. Di sini kami akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah seminar Data Science. Di sini kami mengambil dataset estimasi tingkat obesitas berdasarkan kebiasaan makan dan kondisi fisik. Dataset ini kami ambil dari website UC. Yang dimana kumpulan data ini mencakup data untuk estimasi tingkat obesitas pada individu di negara Meksiko, Peru, dan Kolombia berdasarkan kebiasaan makan dan juga kondisi fisik mereka. Dataset ini berisi 17 atribut dan 2.111 catatan. Adapun tujuan dari dataset ini untuk memprediksi atau mengestimasi tingkat obesitas seseorang berdasarkan kebiasaan makan dan kondisi fisik. Adapun urgensi kami membawa ini untuk membantu memprediksi tingkat obesitas seseorang berdasarkan pola makan dan juga kondisi fisik, sehingga dapat mendukung upaya pencegahan, edukasi, dan juga pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat. Nah, pada bagian awal, kami di sini mengimpor berbagai library yang digunakan untuk membaca data, mengolah data, dan juga menampilkan visualisasi agar kita bisa memahami pola yang ada. Setelah itu, kami juga mengimpor alat-alat penting seperti Scholar yang nantinya digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan juga data uji. Selain itu juga kami menyiapkan berbagai jenis algoritma mulai dari logistic regression, kemudian seperti random forest, SVM, dan juga XGBoost. Selanjutnya di sini ada data collection. Di sini kami mengupload file untuk Google Colab-nya, kemudian membuat coding untuk membaca datasetnya. Setelah di-run, di sini dataset ini memiliki berbagai fitur yang sangat relevan, fitur demografis seperti gender dan age, kemudian ada pengukuran fisik seperti age dan weight yang tentunya sangat penting. Dan dataset ini juga mencakup faktor lifestyle dan kebiasaan hidup seperti family history with overweight yang menunjukkan apakah ada riwayat keluarga dengan kelebihan berat badan. Kemudian ada fitur VC, ada fitur CAEC, kemudian smoke atau merokok, dan juga ada CH20 untuk konsumsi air setiap harinya, dan juga ada SCC. Yang terakhir, yaitu ada kolom target yaitu no bias diet yang merupakan klasifikasi obesitas. Dari hasil run ini kita bisa melihat berbagai kategori seperti normal weight, overweight. Ini adalah target yang akan kita prediksi menggunakan machine learning. Selanjutnya di sini ada data processing yang dimana di sini kami akan melakukan cek missing values, cek duplikasi, dan juga statistik deskriptif. Dan hasil setelah di running di sini menunjukkan bahwa dataset ini memiliki 2.111 entries dan juga range indeks dari 0 sampai 2.110. Totalnya itu ada 17 kolom dengan berbagai tipe data. Kita bisa melihat ada 8 kolom bertipe float 64 untuk data numerik seperti age, weight, dan lainnya. Kemudian ada 9 kolom bertipe objek yang merupakan data kategorikal seperti gender, family history, weight, overweight, VC, dan juga yang lainnya. Selanjutnya di sini ada pengecekan duplikasi data. Ternyata ditemukan ada 24 baris. Setelah penghapusan duplikasi ini dilaksanakan, dataset kita ini berubah dari yang tadinya 2.111 baris menjadi 2.087 baris dengan 17 kolom tetap. Dari statistik deskriptif ini, kami bisa melihat bahwa data kita memiliki variasi yang baik dan juga mencakup berbagai spektrum untuk setiap fitur. Tidak ada hal yang aneh ataupun outlier ekstrim yang perlu kita khawatirkan. Yaitu selanjutnya exploratory data analysis atau EDA. Selanjutnya akan disampaikan oleh Natasha.
Selanjutnya ada tahap exploratory data analysis atau EDA. Nah, pada tahap ini nanti ada beberapa analisis. Yang pertama eh, ada distribusi target variabel. Nah, ini nanti akan menghasilkan dua grafik. Yang pertama ada bar plot dan ada pie chart. Untuk grafik bar ini menunjukkan jumlah data tiap kategori obesitas. Nah, untuk ini pie chart menampilkan proporsi persentase. Kemudian ada analisis fitur numerik. Ini menampilkan kolom numerik, di antaranya ada age, height, weight, FCVC, NCP, CH2O, FAF, dan TWIP. Kemudian ada analisis fitur kategorikal. Ini nanti menampilkan kolom kategorikal. Ada gender, family history with overweight, FAPC, CAEC, smoke, CSCC, CALC, dan entrance. Kemudian ada correlation matrix. Kok di fitur ini, fitur matriks korelasi ini menunjukkan eh, fitur numerik dalam dataset yang memiliki korelasi. Kemudian ada fitur selection. Nah, dalam fitur selection ini, kami menyiapkan fitur untuk pemodelan machine learning dengan menjadikan fitur menjadi X dan target menjadi Y. Setelah melakukan proses, eh, fitur fitur kami memperoleh dataset yaitu 2800 2087 baris dan 16 fitur. Kemudian jumlah jumlah tahap encoding ada 8 kategorikal dan untuk target variabel di encode ada 7 7 tahap. Kemudian ada data transformation. Pada tahap ini kami melakukan transformasi data dengan memulai dari deteksi outlier. Dari deteksi outlier yang dilakukan, H mempunyai 167 outlier, height 1, weight 1, family history with overweight 365, FAVC 243, NCP 577, CAEC 326, Smoke 44, SCC 96, CALC 1, dan MTrans 529 outlier. Total keseluruhan outlier terdeteksi ada 2.350 outlier. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naza. Baik, di sini saya Najwa Nuradila akan melanjutkan ke section 6, yaitu split data. Di sini untuk split data kita membagi data menjadi dua, yaitu training set dan testing set. Kita menggunakan metode stratified trend test split dengan rasio 80:20, sehingga untuk trainingnya itu ada 1669 sampel, testing setnya 418 sampel. Dengan fitur input yang sama, dua-duanya 16 fitur input. Kemudian untuk distribusi kelasnya ini ada 7 dan jumlah serta persentase yang sudah kita tampilkan. Kemudian di sini ada tambahan, sebenarnya ini untuk komentar tambahan aja yang artinya itu memiliki potensi perkembangan yang besar. Selanjutnya, section 7 yaitu scaling. Di sini kita melakukan standarisasi fitur menggunakan standar scalar. Teknik ini mengubah seluruh fitur numerik agar memiliki nilai min atau nilai rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasinya 1. Contohnya itu kayak kelas usia. Usia itu kan misalnya yang diambil 50 sampai 20 sampai 50. Terus untuk tinggi badan misalnya 150 sampai 180. Itu kan skalanya berbeda. Jadi kita melakukan
Standarisasi ini untuk memastikan semua fitur berada pada skala yang sama, sehingga model dapat belajar dengan optimal. Kemudian untuk section 8 yaitu modeling, kita menggunakan 10 model. Jadi kita akan menampilkan nama modelnya apa nanti, train akurasi, tes akurasi, CV min, CV standar deviasi, precision, recall, F1 score. Nah, 10 model yang kita gunakan, yang pertama logistic regression, yang kedua decision tree, yang ketiga random forest, gradient boosting, SVM, KNN, naive Bayes, AdaBoost, Extratrace, dan XGBoost, serta dengan ketentuan yang masing-masing berbeda. Nah, untuk langsung saja kita lihat outputnya. Nah, ini yang sudah berhasil di training. Kita bisa lihat dari tabel saja supaya lebih jelas. Nah, ini hasilnya. Kemudian di sini kita mengurutkan dari base model. Jadi untuk model yang terbaik di sini ada random forest dengan train akurasi 0,935, tes akurasi 0,899, CV 0,989 juga, terus CV standar deviasi 0,02, kemudian sampai overfitting juga di sini. Overfitting gap-nya random forest ini 0,036. Nah, ini untuk train dan tes akurasi. Dari random forest sampai SVM di sini terlihat selisih akurasinya kecil, jadi masih bisa dianggap stabil. Tapi sisanya akurasinya itu rendah, kayak ada bus ini tuh cuman di angka 4, sehingga masih dibilang performanya ini kurang baik. Untuk overfitting analisis di sini terlihat KNN sangat sangat tinggi, sehingga sampai merah ini tuh bisa dikatakan overfitting berat gitu. Nah, kemudian yang SPM ini masih dikategorikan sedang dan sisanya itu masih stabil. Kecuali ini ada boost dan naive Bayes ini dia minus overfitting analisisnya. Kemudian untuk cross validation score, random forest hingga XGBoost dia masih stabil, terus sisanya ini masih kurang baik performanya. Dan F1 score comparison juga sama. Di sini model random forest hingga logistic regression masih dianggap stabil dan menjadi model terbaik. Kemudian sisanya ini masih kurang akurat dalam klasifikasi obesitas. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rio. Nah, selanjutnya kita masuk ke interpretasi model terbaik. Nah, sebelumnya kan kita sudah ngetrain 10 model berbeda, 10 model dengan algoritma berbeda, jadi 10 algoritma, 10 model. Nah, dari 10 algoritma tersebut, model terbaiknya itu adalah random forest, karena dia memiliki tes akurasi dengan 0,89 dengan overfitting gap sebesar 0,03. Nah, di sini tuh akurasinya dia di sekitar 90 ya untuk tes akurasinya. Lalu ini ada confusion matrix-nya juga lumayan bagus. Ada sedikit mispredict di sini yang seharusnya overweight level 1 dan overweight level 2 itu dipredik sebagai normal weight. Lalu, nah ini ada learning curve dari masing-masing model yang sudah dilatih. Pertama ada logistic regression, yaitu memiliki gap 0,02. Ini lumayan kecil ya gapnya, dan akurasi tesnya itu ada di 86. Lalu ada ini dulu. Lalu ada decision tree yang memiliki gap 0,02, dia juga kecil, tapi memang tren tes tes akurasinya lumayan di bawah yang sebelumnya itu ada di 80. Lalu selanjutnya ada random forest yang memiliki ini model terbaik kita yang memiliki gap sebesar 0,04. Memang gapnya tidak sekecil dua model sebelumnya, tapi dia eh, tes akurasinya jauh lebih besar. Lalu ada gradient boosting, ini tuh dia lumayan overfitting karena memiliki gapnya di atas 0,5. Untuk
tes akurasinya memang dia jauh lebih dia sedikit lebih besar dibanding Random Forest, cuma dia itu gapnya juga lebih besar dari Random Forest. Jadi memang lebih bagus, masih lebih bagus Random Forest karena gapnya lebih kecil dibanding gradient boosting. Lalu selanjutnya ada SPM. Nah, SPM juga ini jauh lebih overfitting lagi karena dia gapnya itu ada di 0,07. Walaupun dia memiliki tes akurasi yang lumayan ya di 87, cuma memang dia gapnya lumayan tinggi. Selanjutnya ada KNN. Nah, ini itu adalah model paling overfitting karena selain karena tren akurasinya satu lurus seperti ini, dia itu gapnya besar, hampir dua. Ya, bisa dilihat juga di grafiknya ini, dia tuh gapnya besar sekali, jadi ini tuh udah sangat fix overfitting. Lalu model selanjutnya itu ada naive Bayes. Nah, naive Bayes ini adalah salah satu model dengan gap terkecil yaitu hanya 0,0040. Hanya saja walaupun gapnya kecil, dia itu train test dan tes train akurasi sama tes akurasinya itu memang dia kecil karena hanya ada di 57. Dia di bawah 60%. Jadi walaupun gapnya kecil tapi akurasinya rendah. Nah, untuk Adabus, dia juga gapnya itu salah satu yang terkecil ada di 0,0063. Hanya saja dia memang tren sama tesnya itu jauh lebih kecil lagi dibanding trend bias yang mana dia itu ada di bawah 50, di bawah 50. Oh, ada di 42. Lalu model selanjutnya itu ada extra tris, yaitu gapnya lumayan tidak terlalu besar, ada di 0,0467 dengan tes akurasinya di 79. Lalu ini ada yang terakhir adalah Exibus. Exibus ini gapnya lumayan, tidak terlalu besar, ada di 0,0487 dengan tes akurasinya di 87. Nah, jadi dari ke-10 model ini, ada satu yang overfit yaitu KNN, ada dua yang lumayan overfit yaitu gradient boosting dan SPM. Sisanya ini sudah terkategori lumayan baik. Nah, lalu ada fitur importance yang diambil dari model terbaik kita yaitu Random Forest, dan fitur importance yang paling tinggi itu adalah fitur dari class weight atau berat badan. Selanjutnya kita masuk ke optimasi hyperparameter tuning. Nah, untuk hyperparameter tuning ini kita terapkan ke semua model kita, ke 10 modelnya. Jadi kita nggak hanya menerapkan hyperparameter pada model terbaik kita aja. Model terbaik kita itu kan random forest. Nah, kita itu hyperparameternya itu nggak hanya pada random forest, melainkan ke seluruh model kita. Jadi mau dia overfitting pun tetap kita terapkan optimasi hyperparameter untuk mencari perbandingan lain. Apakah dia mungkin yang awalnya overfitting dia jadi lebih bagus. Nah, random forest pun bisa aja walaupun dia awalnya lebih bagus, dia bisa jadi malah jadi turun atau nggak ada perubahan sama sekali. Jadi kita terapkan optimasi hyperparameter ini ke semua model, gak hanya pada model terbaik yaitu si random forest. Nah, ini untuk model pertamanya itu adalah logistic regression. Setelah dilakukan optimasi hyperparameter, itu ada peningkatan di tes akurasinya yaitu sebesar 5%. Lalu untuk decision tree, dia juga ada peningkatan sebesar 10%. Lalu untuk random forest nih, random forest itu kan awalnya model terbaik kita kan sebelum dioptimasi, sebelum menggunakan hyperparameter. Nah, ternyata random forest ini setelah dioptimasi itu nggak ada peningkatan sama sekali. Ya, itu cuma 0%, nggak ada peningkatan sama sekali. Sedangkan model-model yang lain itu dia ada peningkatan. Tapi random forest yang awalnya menjadi model terbaik kita itu malah nggak ada peningkatan sama sekali setelah dioptimalkan. Lalu model keempat ada gradient boosting juga, dia mendapatkan peningkatan sebesar 4,55%. Model kelima ada SPM juga dia ada peningkatan sebesar 4,07%. Lalu ada KNN, yang mana KNN itu kan model paling overfitting kita ya. Dia juga ada tes akurasinya sedikit meningkat di 5%, walaupun memang tren akurasinya tetap satu ya. Jadi ini masih terkategori overfitting. Untuk naive Bayes juga dia gak ada peningkatan ya tes akurasinya. Tetap untuk tren dan tesnya dia tetap di bawah 60. Untuk Adabus ini ada sedikit peningkatan di tes akurasinya, cuma memang tetap kecil karena masih di bawah 50. Lalu model ke-9 ada Extratrice, yaitu ada peningkatan juga sebesar tidak. Untuk Extratrice ini dia justru mengalami penurunan sebesar 0,96% karena awalnya tes akurasinya itu ada di 8230. Sedangkan setelah dioptimasi itu dia malah turun ke 8134. Ada bus ini satu-satunya yang mengalami penurunan setelah dilakukan hyperparameter.
Lalu yang terakhir itu model terakhir adalah XGBoost. XGBoost ini setelah dilakukan optimalisasi menggunakan hyperparameter, yaitu peningkatannya lumayan besar di 6,22%. Nah, ini adalah ringkasan hasil optimasinya. Ini ada beberapa. Yang warna biru ini adalah sebelum dioptimalkan, yang hijau ini setelah dioptimalkan. Nah, ini yang ada beberapa yang tidak ada perubahan seperti random forest dan juga naive bias. Tapi ada juga yang justru yang sebelum dioptimal itu malah jadi lebih besar kayak extratrice, karena extratrice itu seperti yang kita lihat tadi dia mengalami penurunan. Nah, setelah itu di sini kita bisa lihat detail 5 parameter terbaik. 5 parameter. Jadi saat ini parameter terbaik kita itu ada di XGBoost. Tuh. Nah, ini model terbaik setelah dioptimalkan itu adalah XGBoost yang awalnya itu adalah random forest. Jadi sebelum kita menerapkan hyperparameter, itu model terbaik kita adalah random forest. Tapi setelah kita menerapkan hyperparameter, model model terbaik kita itu jadi XGBoost dengan tes akurasinya itu ada di 95 dan overfitting gapnya itu hanya ada di 0,0341. Nah, untuk akurasinya dia ada di 95. Ini ada perbandingan antara uh, confusion matrix XGBoost sebelum dioptimalisasi dan sesudah dioptimalisasi. Bisa dilihat kan, sebelum dioptimalkan XGBoost itu tes akurasinya ada di 89. Lalu setelah dioptimalkan, dia itu naik jadi 95. Jadi bisa naik sekitar 6%. Dari confusion matrix-nya pun bisa dilihat, di sini ada sedikit mispredict. Yang sebelum dioptimalkan itu ada yang mispredict di sini, 7 dan 5. Setelah dioptimalkan, dia mispredict-nya jadi berkurang. Yang awalnya 7 dan 5 jadi 4 dan 2. Karena memang tes akurasinya memang dia pun meningkat. Jadi otomatis ada peningkatan juga di confusion matrix-nya di bagian mispredict. Ya, bisa dilihat kan ini yang true labelnya normal weight, lalu di prediknya normal weight itu sebelum dioptimalkan itu hanya ada 48. Tapi setelah dioptimalkan jadi 53. Ada peningkatan. Ini juga ada perbandingan learning curve dari masing-masing model. Ini ada logistic regression. Dia itu ada sedikit. Oh ya, untuk logistic regression ini dia gapnya itu meningkat. Yang awalnya 0,0205 dia jadi 0,214. Ada peningkatan gitu. Jadi gapnya melebar. Lalu untuk decision tree itu dia itu gapnya juga melebar. Yang awalnya dari 0,0248 menjadi 0,455 lebar gapnya. Lalu random forest yang awalnya jadi hmm, model terbaik kita, gap sebelum dioptimalkan, gap awalnya itu 0,448. Setelah dioptimalkan, gapnya itu mengecil, jadi 0,4 pas. Cuma memang untuk tes akurasi dan tren akurasinya gak ada peningkatan. Untuk gradient boosting, ini tuh dia termasuk overfitting, gapnya ada di 0,502. Setelah dioptimalkan, dia itu gapnya semakin melebar, jadi ada di 0,0548. Walaupun memang trennya jadi lebih stabil ya. Kalau bisa dilihat di sini sebelum dioptimalkan itu dia naik turun. Setelah dioptimalkan dia jadi lebih stabil terus. Lalu masuk ke SPM. SPM juga sebelum dioptimalkan itu masuk ke lumayan overfitting karena gapnya ada di 0,0725. Tapi setelah eh, lakukan optimalkan itu gapnya benar-benar mengecil jadi 0,0395. Ada pengecilan sebesar 0,0330. Bisa dilihat ini awalnya gapnya lumayan, ada di 0,07 menjadi 0,03. Nah, untuk KNN itu yang paling overfitting, gapnya itu ada di 1,9, ada di 0,19, hampir 2. Setelah dioptimalkan pun memang ada sedikit memang agak menyempit gapnya, cuma memang masih tergolong overfitting karena masih ada di 0,136. Lalu naif bias itu kan salah satu yang terkecil ya, gap terkecil itu dia ada di 0,0040. Tapi setelah dioptimalkan justru dia gapnya agak melebar sedikit jadi 0,0055. Tapi untuk akurasinya dia gak ada perubahan. Lalu ada boost, dia juga yang salah satu gap paling kecil, justru mengecil nih.
Untuk Adabus ini awalnya gapnya 0,0063, setelah dioptimalkan dia gapnya agak mengecil jadi 0,0024. Nah, itu gapnya sangat kecil, akan tetapi memang sangat disayangkan dia akurasinya sangat kecil di bawah 50%. Lalu model selanjutnya adalah Extratrice yang awalnya gapnya 0,0467, yaitu sedikit menyempit jadi 0,0364. Cuma memang untuk dari segi akurasi dia gak terlalu banyak perubahan, tapi gapnya tuh dia mengecil untuk Extratrice. Untuk Exibus nih, model terbaik kita setelah dioptimalkan, sebelum dioptimalkan gapnya itu ada di 0,04. Nah, setelah dioptimalkan dia tuh gapnya sedikit mengecil jadi ada di 0,0455. Memang gapnya sedikit, nggak hanya sedikit ya mengurangnya. Cuma hanya saja untuk dari trainingnya jadi lebih stabil karena bisa dilihat di sini dia ada turun sedikit naik lagi. Nah, di sini dia jadi stabil. Nah, jadi dari setelah melakukan optimalisasi menggunakan hyperparameter ini, dari 10 model ini ada 4 model yang justru mengalami penurunan dan kurang layak untuk dipakai. Yang pertama itu ada logistic regression, naive Bayes, gradient boosting, dan decision tree. Untuk Adabus gimana? Untuk Adabus kan memang dia memang pada dasarnya kecil ya, cuma karena kan yang dilihat di sini itu adalah improvement learning curve-nya. Jadi untuk logistic regression, naive Bayes, dan gradient boosting dan decision tree ini tuh di bagian gap learning curve-nya ini justru tidak mengalami improve gitu kayak yang sisanya yang ini. Jadi walaupun walaupun ada bus dia kecil akurasinya, cuma ada gap yang meningkat karena gapnya semakin mengecil. Lalu kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Kita masuk ke kesimpulan, bisa dilihat model terbaik kita itu adalah XGBoost setelah melakukan optimalisasi karena dia memiliki tes akurasi yang tinggi di 0,95 dan juga overfitting yang lumayan kecil di 0,034 dan dia mengalami improvement sebesar 6%. Nah, dari ke-10 model yang sudah kita optimasi ini, ada satu yang overfitting parah yaitu KNN karena gapnya itu ada di 1,41. Lalu ada gradient boosting yang lumayan ada di 0,520. Nah, jadi dari 10 model yang sudah dioptimalkan ini, kita ambil 5 yang terbaik. Posisi pertama itu ada XGBoost dengan tes akurasi 95 dan overfitting gapnya 0,03. Lalu rank keduanya ada logistic regression dengan tes akurasinya 94 dan overfittingnya gapnya lebih kecil 0,01. Lalu ada gradient boosting. Gradient boosting ini itu memang tes akurasinya tinggi, hanya saja overfitting gapnya dia agak lebih tinggi, makanya di sini statusnya ada perlu review lebih lanjut. Lalu rank keempat ada decision tree yang memiliki tes akurasi di 93 dengan overfitting gap 0,01. Lalu rank kelima ada SVM dengan tes akurasi 92 dengan overfitting gap 0,39. Nah, di sini ada perbandingan performa setelah dan sebelum dioptimalisasi. Untuk tes akurasi, itu ada peningkatan rata-rata sebesar 3,85%. Untuk overfitting gap juga ada pengurangan rata-rata gapnya sebesar 2,51%. Jadi untuk 8 model ini tuh sebenarnya dia sudah bagus karena memiliki gap yang kecil. Untuk gradient boosting ini perlu di-review lebih lanjut karena dia masih ada di atas 0,05. Untuk KNN ini dia sangat tidak disarankan karena dia ada di atas 1. Jadi untuk analisis lengkapnya itu jadi kita sudah pakai 10 model dan model terbaik kita adalah XGBoost dengan tes akurasinya di 95 yang paling tinggi. Lalu overfittingnya pun ada di 0,03. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.